Oke, selamat pagi buat kakak-kakak asprak sekalian yang sedang menonton video saat ini. Perkenalkan, nama saya Benhard Simanulang dengan NIM 240601201404136. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan fungsi-fungsi yang sudah saya buat, kelanjutan dari fungsi-fungsi list linear yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama terdapat fungsi average. Ya, seperti namanya, fungsi average ini dia merupakan fungsi yang nanti menerima sebuah list L yang nanti di mana kita akan mencari berapa rata-rata dari total nilai yang ada di dalam list tersebut. Di sini bisa dilihat aku di sini membuat sebuah inisialisasi sum yang bernilai 0. Lalu saya juga membuat nilai P yang saya buat sama dengan first dari L. Lalu saya iterasi semua, yang dimana nilainya itu saya jumlahkan semua dan taruh di dalam variabel sum. Nah, pada saat sudah mencapai akhir, yaitu pada saat P sudah sama dengan nil, maka nanti iterasinya akan berhenti dan hasil sum itu akan dibagikan dengan jumlah elemen atau menggunakan fungsi NB elemen. Dan kalau sudah hasil rata-ratanya sum tadi itu setelah dibagi dengan jumlah elemennya akan dikembalikan atau di return. Itu fungsi average. Yang kedua terdapat fungsi search. Fungsi search ini dia itu ingin mencari sebuah nilai berdasarkan info type yang nanti diberikan di dalam suatu parameter. Nah, di sini bisa dilihat terdapat parameternya itu info type x. Caranya itu seperti biasa, kita inisialisasi dulu address P ini dengan nilai pertama dari list L, lalu kita iterasi. Nah, pada saat kita lakukan iterasi, kita cek dulu apakah info P-nya tadi yang udah kita buat sama dengan info type X yang ada di parameter. Nah, kalau misalnya dia sama, maka akan dikembalikan nilai P, yaitu adalah nilai address dari info type yang sama dengan parameter tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada, ini akan dilakukan terus iterasi sampai dia itu selesai di bagian akhirnya. Dan kalau emang nggak ditemukan, nanti akan di-returnkan nil sesuai dengan definisi dan spesifikasinya. Nah, lalu selanjutnya ada fsearch. Fsearch ini sebenarnya fungsinya mirip kayak search tadi, cuma fsearch ini keluarannya merupakan sebuah boolean, yaitu merupakan true atau false. Dan kalau tadi search itu parameternya merupakan menggunakan info type X, kalau fsearch ini dia menggunakan address. Ya, jadi tapi konsepnya mirip seperti yang tadi, tapi di sini pada saat dia diinisialisasi pertama lalu dilakukan iterasi, yang dicek adalah apakah inisialisasi tersebut setelah dilakukan iterasi sama dengan address P yang tadi sudah dimasukkan melalui parameternya. Dan kalau misalnya dia sama, akan dikembalikan nilai true. Kalau misalnya tidak, dia akan mengembalikan nilai false setelah selesai melakukan iterasi. Lalu selanjutnya ada fungsi search break. Fungsi search break ini merupakan fungsi yang mencari sebuah nilai yang nanti dia itu posisinya ada di sebelum info type X-nya. Jadi bukan nilai ya, maksud saya sebuah address. Jadi kalau misalnya kita terdapat list 1, 2, 3, 4, lalu info type X-nya itu 3, berarti yang ingin dicari dari search break itu adalah address dari elemen yang 2, yang 1, 2 tadi. Yang 2. Nah, terus bagaimana caranya? Di sini ada berapa langkah ya. Jadi yang pertama, kalau tadi cuma menginisialisasi satu doang, ini kita buat 2 inisialisasi address. Nah, yang pertama itu P itu kita buat first L, tapi yang break-nya ini pertama kita buat nil dulu. Nah, selama melakukan iterasi, di sini dicek nih, apakah P-nya itu info P-nya itu sama dengan X. Nah, di sini kan dibilang return break.
Kenapa dibuat return preg? Karena preg ini merupakan sebuah address yang isinya adalah sebuah nilai yang sebelum P. Di sini dapat dilihat kenapa bisa begitu, karena di sini kita lihat preg itu dibuat sama dengan P, lalu P itu isinya adalah next dari P. Artinya apa? Preg itu merupakan nilai sebelum P, sedangkan P ini adalah nilai P yang baru. Nah, ini dilakukan iterasi. Kalau misalnya ditemukan info P sama dengan X, maka akan dikembalikan address dari preg tersebut. Sedangkan kalau tidak, setelah selesai lakukan iterasi, akan di-returnkan nil sesuai dengan definisi dan spesifikasi. Lalu terdapat del-al. Del-al di sini merupakan sebuah prosedur ya. Del-al ini menerima sebuah list sebagai input dan outputnya. Nah, fungsinya ini apa? Del-al ini ingin menghapus semua elemen list dan alamat elemen yang ada di dalamnya ingin dibuat dialokasi. Nah, caranya di sini cukup simpel. Pertama diinisialisasi address P, lalu dilakukan iterasi sampai P-nya itu sama dengan nil, lalu dilakukan del first. Yang dimana di del first ini nanti sudah terdapat fungsi-fungsi yang akan menghapus elemen list dan mendialokasi nilainya. Lalu kalau sudah, kita masuk lagi ke nilai alamat selanjutnya sampai dia berada di posisi akhir, yaitu P sama dengan nil. Lalu selanjutnya terdapat di sini prosedur inverse list. Nah, prosedur ini memiliki satu parameter sebagai input dan output, yang dimana nanti outputnya itu merupakan inverse dari list tersebut. Jadi kalau misalnya terdapat 1, 2, 3 menjadi 3, 2, 1. Nah, di sini terdapat beberapa kamus lokal yang diinisialisasi, yaitu last, preg, dan first 2. Nah, ADR last ini merupakan sebuah fungsi yang dimana ingin mencari nilai terakhir dari sebuah list dan satu elemen terakhir sebelum nilai terakhirnya. Lalu kita inisialisasi first 2 itu sama dengan nilai terakhir dari list yang tadi sudah didapat dari ADR last ini. Lalu di sini dilakukan iterasi. Selama lastnya tadi itu tidak sama dengan first L, next lastnya itu sama dengan preg, next preg-nya itu sama dengan nil. Nah, ini dilakukan lagi seperti tadi menggunakan ADR last. Nah, kalau misalnya sudah, ini kan nanti di sinilah proses dia itu memutar tujuannya. Jadi nanti kalau misalnya yang pertama A dari B, dia itu bisa dari B ke A. Nah, di sini dia memutar lokasinya. Nah, pada saat dia sudah memutar lokasi, artinya apa? Yang bagian paling belakang list awalnya tadi itu, kita harus buat menjadi bagian first-nya. Makanya setelah di sini diputar, dilakukan kondisi terakhir, yaitu first L-nya itu sama dengan first 2-nya. Yang tadi sudah diinisialisasi di sini. First 2-nya sama dengan last. Nah, di sini juga terdapat F inverse list. Bedanya apa dengan inverse list? Kalau tadi kita memutar nilainya di inverse list, kalau F inverse list ini kita menggunakan dapat dilakukan harus didealokasi kalau memang perlu didealokasi. Nah, bagaimana caranya? Pertama di sini kita perlu membuat list baru nih. Kita perlu membuat list baru, lalu terdapat juga address preg. Nah, pertama list baru ini nanti disinilah di mana list ini yang sudah di-inverse itu kita taruh. Jadi pertama kita create dulu, dan preg-nya itu kita buat dengan first L yang tadi udah dibuat. Lalu di sini kita menggunakan iterasi, lalu di dalam iterasi itu kita menggunakan inverse P first, yaitu dari kita memasukkan nilai ke dalam L1 dari info preg-nya, yaitu dari info preg yang tadi sudah didapat dari preg sama dengan first L. Nah, kalau sudah, nanti preg ini dilakukan preg sama dengan next preg. Nah, di sini terdapat if nb elemen L sama dengan tidak sama dengan if nb elemen 1, dilakukan del L1,
ini dibuat supaya di sini bisa dilihat jika semua elemen terlanjur di dealokasi, harus didealokasi kalau misal dia itu gagal. Alokasi mungkin gagal. Makanya itu perlu dilakukan ini. Lalu selanjutnya di sini ada copy list. Nah, copy list ini ya sebenarnya ini cukup mudah karena di sini tidak perlu melakukan alokasi dan dealokasi. Jadi kita hanya perlu membuat sebuah list baru yang dimana listnya itu sudah ada di dalam parameternya yang kedua, dan kita buat first-nya itu sama dengan first yang list pertama masukannya dari parameternya. Kalau misalnya sudah begitu, itu maka akan terkait dan itu akan menjadi copy-nya. Jadi ini merupakan cara copy list tanpa adanya alokasi dan dialokasi. Sebuah prosedur ya. Lalu terdapat fungsi fcopylist yaitu merupakan fungsi yang tujuannya sama dengan copylist, tapi di sini kita menggunakan alokasi dan dialokasi. Nah, di sini karena kita mau membuat kopinya, berarti kita perlu membuat sebuah variabel list L1 baru, yang dimana nanti disitulah tempat kita akan menaruh kopinya. Lalu kita create. Nah, yang pertama adalah kita buat P1, karena ini merupakan menggunakan alokasi dan dialokasi. Kita alokasikan P1-nya sama dengan nilainya sama dengan first L yang tadi ada masuk melalui parameter. Lalu kita buat first L1-nya yang baru kita buat tadi sama dengan P1 yang udah kita alokasi. Dan P2-nya itu sama dengan first L. P2-nya ini digunakan untuk iterasi untuk list L-nya, sedangkan P1-nya ini digunakan untuk iterasi list dari yang mau ditaruh untuk di copy. Nah, lalu dilakukan iterasi selama next P2-nya tidak sama dengan nil, maka akan dilakukan proses yang mirip seperti di atas, yaitu next P1 sama dengan alokasi next P2, yang dimana P2 ini adalah nilai listnya yang tadi dimasukkan melalui parameter, lalu dilakukan nilai selanjutnya P2 sama dengan next P2, P1 sama dengan next P1, sampai next P2-nya itu sama dengan nil. Nah, selanjutnya ada tempat pengecekan. Sama seperti tadi, kalau misalnya terjadi alokasi gagal, maka akan dilakukan dialokasi. Nah, kalau misalnya sudah dicek dan tidak ada, maka akan dikembalikan nilai L1, yaitu melalui return L1. Lalu terdapat juga caplok list. Caplok list ini sebenarnya tujuannya mirip seperti copy list juga, tapi kalau tadi itu dia merupakan fungsi, di sini dia merupakan prosedur. Nah, di sini L ini merupakan yang mau dicaplok, dan list L out ini merupakan fungsi yang nanti tempat keluarannya. Caranya gimana? Bisa dilihat di sini, kita buat create list dulu dari L out-nya, lalu kita buat preg sama dengan first dari L in-nya, lakukan iterasi. Nah, di sini kita lakukan insert filas dari L out-nya tadi itu, kita masukkan fungsi info preg ke dalam L out-nya. Lalu kalau udah, kita lakukan iterasi lagi preg sama dengan next preg sampai preg-nya itu preg-nya itu sama dengan nil. Lalu ini seperti tadi, fungsi pengecekan kalau misalnya terdapat alokasi yang gagal. Selanjutnya terdapat concat. Di sini concat itu artinya dia itu ingin menggabungkan sebuah list, dalam kasus ini list L1 dengan list L2, lalu karena ini prosedur, hasilnya itu nanti akan masuk ke dalam list L3. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan beberapa hal. Nah, kita lihat di kamus lokalnya terdapat list P1 dan P2. Nah, ini maaf, ini sebenarnya tidak perlu lagi. Nah, lalu hanya terdapat address P, yang dimana nanti L1 itu yang tadi kita buat masukan tadi itu sama dengan copy dari L1, dan L2 itu sama dengan copy dari L2.
Nah, selanjutnya kita buat P itu sama dengan L1 dulu. Kita eh, inisialisasi, lalu first L3 sama dengan P. Nah, karena apa? Karena kita ingin nilai dari first dari L3 ini, nilai pertamanya sama dengan nilai pertama dari L1 yang nanti akan digabungkan. Lalu kalau sudah, kita lakukan inisialisasi pada nilai P, yaitu pada nilai L1 sampai dia itu sampai di terakhirnya. Nah, kalau sudah di sampai terakhirnya, kita kaitkan nilai terakhir dari L1-nya itu kita sambungkan ke first L2-nya tadi itu. Nah, begitu. Lalu selanjutnya terdapat konkat 1. Konkat 1 ini sama dengan konkat, cuma yang membedakan dia itu kalau konkat tadi itu tanpa melakukan alokasi, di sini perlu melakukan alokasi. Nah, terus selain itu di sini juga pada saat sudah dilakukan konkat 1, dia ingin list L1 dan L2-nya itu bernilai kosong. Nah, lalu hasilnya itu ditaruh di L3. Caranya seperti ini, ya sama seperti tadi. Pertama kita create list dulu dari L3-nya. Lalu kita cek dulu, kalau misalnya dia itu kosong, maka nanti list L3-nya itu bisa kita buat sama dengan langsung list L2-nya. Yang kedua, di sini ada else, di mana first L3-nya sama dengan first L1-nya. Sama seperti tadi, kita inisialisasi, lalu kita lakukan iterasi sampai dia itu mencapai akhir dari L1, lalu setelah mencapai akhir L1, kita kaitkan nilai next P-nya itu dengan nilai first L2-nya. Nah, karena tadi diminta nilai L1 dan L2-nya menjadi list kosong, maka first L1 sama first L2-nya kita nilkan. Nah, selanjutnya terdapat prosedur pecah list yang dimana nanti dia itu memecah yang dimana nanti berdasarkan L menjadi dua buah list, yaitu L1 dan L2. Nah, nanti itu L1 berubah separuh elemen L dan L2 juga berisi separuhnya. Kalau misalnya ganjil, maka akan dilakukan divisi 2. Jadi yang pertama itu di sini saya membuat sebuah variabel len yang dimana menggunakan fungsi number elemen yang dibagi 2. Nah, karena di dalam program C itu pembagian, dia itu akan otomatis dibulatkan ke bawah, maka ini akan bisa berfungsi juga sebagai divisi. Yang kedua, P saya inisialisasi dengan first L, lalu P1 saya alokasi nilainya dengan P yang tadi itu, lalu first L1 itu saya buat sama dengan P1. Nah, di sini saya buat N sama dengan 1, yang dimana pada saat kalau N-nya itu masih kurang dengan len, yaitu setengah dari panjang elemennya, maka dilakukan alokasi ke dalam P1 tadi itu merupakan alokasi info P dari first L1. Nah, kalau dia sudah sampai terakhir, maka akan dilakukan P next P, P2 alokasi info P. Nah, selanjutnya dilakukan iterasi lagi untuk menaruh nilai sebagian lainnya ke dalam list L2. Di sini bisa dilihat first L2. Nah, lalu dilakukan lagi iterasi sampai habis. Ya, itu merupakan fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan. Dan ini beberapa aplikasinya di dalam main.c bisa dilihat. Di sini fungsinya bekerja dengan baik, seperti ada f-inverse, caplok list, terus terdapat lagi concat 1, inverse list, del all, dan lain-lainnya yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian penjelasan tentang fungsi-fungsi list linear ya, dari average sampai pecah list tadi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat jelas untuk kakak asprak yang menonton.
Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, selamat malam buat kakak-kakak sekalian. Terima kasih.